Mechagodzilla ini digadang-gadang menjadi versi terbaik dari Mechagodzilla. Mechagodzilla Kiryu. Mechagodzilla dari era milenium yang dinobatkan menjadi Mechagodzilla terbaik sepanjang masa. Secara asal-usul, cerita, apalagi desain, membuatnya sangat berbeda dan paling realistik dibandingkan Mechagodzilla lain. Bahkan jika dibandingkan dengan versi Monsterverse. Kok bisa? Mari kita bahas, guys. Jadi, seperti yang kita tahu, Mechagodzilla adalah karakter paling terkenal di universe Godzilla. Alasannya karena dia selalu ditunjukkan sebagai sebuah teknologi yang keren dan mirip Godzilla, sehingga dia adalah salah satu ancaman serius bahkan sering menjadi villain terkuat bagi karakter Godzilla. Kepopulerannya tetap bertahan karena faktanya di setiap era Godzilla pasti ada Mechagodzilla-nya. Dimulai dari era Showa, tepatnya di film Godzilla vs Mechagodzilla 1974 dan Terror of Mechagodzilla 1975, yang dimana Mechagodzilla generasi pertama ini diciptakan oleh ras alien yang disebut Black Hole Planetary untuk menginvasi bumi. Karena persenjataannya yang sangat banyak, dia menjadi musuh yang cukup sulit dikalahkan pada kedua film tersebut. Kemudian di era Heisei, Mechagodzilla juga muncul lagi, tepatnya di film Godzilla vs Mechagodzilla 2 tahun 1993. Jangan terkecoh sama judulnya guys ya. Godzilla vs Mechagodzilla 2 ini gak ada hubungannya sama film Godzilla vs Mechagodzilla tahun 1974 ataupun Terror of Mechagodzilla. Plot film ini gak ada hubungannya sama sekali, cuman judulnya aja yang dibuat kayak gitu. Berbeda sama Mechagodzilla era Showa, ini bukanlah Mechagodzilla yang diciptakan alien. Saat itu ada organisasi bernama United Nations Godzilla Countermeasure Center atau disingkat UNGCC yang memanfaatkan bangkai Mecha King Ghidorah untuk membentuk sebuah senjata baru mirip Godzilla, yaitu Mechagodzilla. Yap, karena Mecha King Ghidorah berasal dari masa depan, tepatnya tahun 2204, otomatis menjadikannya sebagai Mechagodzilla yang menggunakan teknologi masa depan, guys. Dan ya, karena terlampau canggih, Godzilla benar-benar hampir mati. Untungnya ada Rodan yang mengorbankan dirinya agar Godzilla hidup kembali. Mechagodzilla ini punya aksesoris tambahan yang disebut Garuda, yaitu sepasang senapan yang terpasang di bahunya yang bisa dilepas pasang, karena basically Garuda ini adalah sebuah pesawat tempur andalan buatan UNGCC. Nah, dengan adanya upgrade dari Garuda, Mechagodzilla ini punya sebutan lain guys, yaitu Super Mechagodzilla. Nah ini nih, di era milenium ada Mechagodzilla dengan kode nama MFS-3 atau kependekan dari Multipurpose Fighting System Type 3 atau nama paling populernya adalah Kiryu. Mechagodzilla Kiryu muncul di film Godzilla Against Mechagodzilla tahun 2002 dan Godzilla Tokyo SOS 2003, yang memang kedua film tersebut memiliki keterkaitan cerita secara langsung. Mechagodzilla yang satu ini memiliki desain yang sangat keren di mata fans Godzilla, termasuk di mata kutu film, karena desainnya serba tajam dan lebih memiliki karakter. Mulutnya memiliki senjata laser cannon yang biasanya digunakan di kendaraan-kendaraan tempur. Di kedua bahunya ada double railgun untuk meluncurkan misil, dan senjata utamanya ada pada dada Kiryu yang disebut meriam Absolute Zero yang bisa membekukan dan menghancurkan objek hingga berkeping-keping. Namun setelah kerusakan parah, meriam Absolute Zero ini diganti menjadi Hyper Laser Cannon. Sebenarnya Mechagodzilla Kiryu bukanlah Mechagodzilla terkuat di universe Godzilla. Dia adalah robot yang sangat rentan habis baterai. Bahkan raungan Godzilla bisa membuatnya mengamuk gak karuan hingga menjadi senjata makan tuan. Lalu kenapa Kiryu menjadi Mechagodzilla terbaik? Bagaimana dengan Mechagodzilla Monsterverse yang memiliki visual serba CGI? Jadi Mechagodzilla Kiryu itu dibuat serealistis mungkin guys. Ketika pertama kali Kiryu ditunjukkan atau mau di launching ke medan pertempuran, adegan-adegannya sangat taktis dan realistis. Mulai dari bagaimana setiap member Kiryu bekerja hingga tim anti Megalosaurus Force yang kebagian buat mempersiapkan robot raksasa ini, semuanya diperlihatkan seolah-olah Kiryu adalah senjata perang yang akan dikerahkan ke medan perang sesungguhnya guys.
Kiryu tidak seperti Mechagodzilla sebelumnya yang bisa ke medan perang dengan sendirinya menggunakan jet pendorong di punggungnya. Dia justru diangkut menggunakan pesawat tempur yang tentu saja menambah kesan realistisnya. Dia bisa dikendalikan secara langsung maupun dari jarak jauh. Baterainya yang bisa habis hanya beberapa jam saja membuatnya sangat mirip dengan kondisi kalau dia benar-benar ada di dunia nyata. Secara asal-usul, dia adalah robot yang dibangun oleh Japanese Self-Defense Force alias JSDF, Divisi Anti-Megalosaurus Force atau AMF. Dia dibangun menggunakan DNA Godzilla yang mati pada tahun 1954 alias tulang Godzilla yang ada di film Godzilla 1954 supaya dia memiliki pergerakan yang organik layaknya Godzilla. Nah, dari asal-usulnya aja kita tahu kalau Mechagodzilla yang satu ini benar-benar mengedepankan kesan realistik. Seperti yang Kutu Film bilang, ini bukanlah versi Mechagodzilla terkuat. DNA Godzilla 1954 yang ada di tubuhnya bisa terbangun ketika Godzilla yang ada di film Godzilla Against Mechagodzilla meraung. Sehingga dia bisa membabi buta dan menjadi senjata makan tuan. Dan karena sumber energinya semacam baterai yang harus diisi setiap 2 jam sekali atau bahkan kurang dari itu melalui pesawat tempur yang terbang menguasainya, dia menjadi robot yang tidak bisa menyamai Godzilla. Apalagi kalau meriam absolute zero-nya digunakan, maka energinya akan berkurang sekitar 40%. Tapi sekali lagi, kekurangan-kekurangan ini sangat memperlihatkan bagaimana Kiryu ditunjukkan sebagai karakter robot yang realistis. Begitu juga dengan Mechagodzilla Monsterverse yang juga memerlukan energi setiap kali dia diaktifkan. Cuman bedanya, ketika Mechagodzilla Monsterverse sudah menerima energi tak terbatas dari Hollow Earth dan pengendaliannya sudah diambil alih oleh pikiran salah satu kepala King Ghidorah alias Kevin, Mechagodzilla Monsterverse kelihatan terlalu lincah untuk sebuah robot raksasa, guys. Jadi kalau dibandingin sama gerakan-gerakan Kiryu yang pelan, mata kita gak bisa bohong kalau Kiryu itu masih terbilang realistis walaupun secara visual dia cuma suit motion dengan latar perkotaan miniatur. Kalau ngelihat Mechagodzilla Monsterverse, mata kita benar-benar bisa ngelihat bahwa dia itu CGI. Beda banget sama Kiryu yang waktu kecil banyak banget fans Godzilla ngira kalau Kiryu memang ada di dunia nyata, termasuk Kutu Film. Jadi begitu guys, kalau kalian tanya Kutu Film bagusan Mechagodzilla Kiryu atau Mechagodzilla Monsterverse, Kutu Film akan pilih Mechagodzilla Kiryu. Karena secara visual dan cerita, dia dibuat sangat taktis dan realistis. Ibaratkan perbandingan film Pacific Rim pertama dan kedua lah. Mechagodzilla Kiryu itu kayak adegan-adegan yang ada di film Pacific Rim pertama. Yang semuanya dilihatin secara taktis, jadi keren banget dan kerasa realistis walaupun CGI. Mulai dari persiapannya hingga mobilisasinya yang menggunakan helikopter, kerasa banget kalau Jaeger ini adalah robot raksasa. Sedangkan Mechagodzilla Monsterverse itu feel-nya gak beda jauh sama Jaeger yang ada di Pacific Rim Uprising. Kesan taktisnya diilangin dan pergerakan Jaeger-nya udah bukan kayak robot raksasa lagi. Bahkan gerakan-gerakan Jaeger yang berlebihan ini justru kayak lebih merusak perkotaan daripada kaiju-kaijunya. Jadi begitu guys, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai saat ini, Kutu Film belum ngeliat Mechagodzilla lain sebagus Kiryu. Mechagodzilla Anime Trilogy kayaknya keren, tapi gak ada gambaran pastinya di film kayak gimana. Mechagodzilla Singular Point kayaknya original banget. Kutu Film suka, cuman belum kelihatan lanjutannya. Mechagodzilla -1 sejauh ini kelihatan bagus, tapi gerakan-gerakannya agak kurang realistis, atau ini cuman buat wahana 4D aja. Mungkin aja kalau dimasukin di film nanti, Takashi Yamazaki bakal ngerombak ke versi yang lebih realistisnya. Karena kan dia sangat mengedepankan kesan realistis gitu. Kalian bosan ya ngedengerin Kutu Film bilang realistis? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.